Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Good morning. Okay, how are you today? Great. So, I'm great as well. So, today, for our first material, we are going to study about modal verb should. So, are you ready, guys? Here we go. So, before that, let me introduce you to my name. My name is Irfan, and I am from Magetan. Here, I work as intern teacher in Mandika Kediri. So, yeah, that's it. And if you have any question, you can ask me in my WhatsApp number. Okay. So today we're going to do is study about what is should atau pengertian should. Kemudian, when do we use should in English? Kapankah bagaimanakah penggunaan should di dalam bahasa Inggris? And should in question. Okay, let's go. So first is, what is should? Should is included as modal verb. So are you guys still remember about modal verb? Apakah kalian masih ingat tentang modal verb itu? Modal verb is an auxiliary verb that expresses necessity or possibility. An auxiliary verb is also called a helping verb because helps other verbs, so moves and tenses. Auxiliary verbs include form of do, be, and have. Nah, modal verb itu adalah verb pembantu atau auxiliary verb yang gunanya untuk menunjukkan moods atau tenses. Nah, auxiliary verb ini ada beberapa bentuk dari do, be, dan have. Kalian pastinya sudah pernah belajar ini di SMP atau di beberapa bab pertemuan sebelumnya. Nah, the most common modal verbs include can, would, may, might, must, should, and will. Nah, today we're going to study about should, which usually it used to give an advice. For example, you should not smoke, it is unhealthy. Kamu seharusnya tidak merokok, itu tidaklah sehat. And then we will also, did you notice it? We will also study about will, modal will in the next chapter. So let's talk about prediction and spontaneous decision. So let's get back to our material about should. And then, because should is modal verb, it only has one form for every subject pronoun in present tense. For example, I should, you should, they should, we should, he should, and she should, and it should. So because it is a modal verb, you don't want to add an s in the end of should. For example, he shouldn't study. He shouldn't study. This is not correct because you might think that in present tense usually said he studies because it is third person subject, he or she or it. But in should, if you add should here, you don't have to add s in the end of should or in the end of study. So you just say he should study because it is the correct one. Jadi karena should ini termasuk modal verb, tidak perlu ditambahin s di akhir modal verbnya ini, apapun subjeknya. Nah, biasanya kan kalau di present tense pada subjek he, she, atau it, kita pasti menambahin s di akhir verbnya. Misalnya he studies, she studies gitu. Nah, tapi kalau di should ini tidak perlu, langsung saja he should study, nggak boleh he should study, itu kurang tepat. Nah, selanjutnya juga
After should, we have the base form of verb without any addition, like s on and es. Nah, sama ini masih lanjutan penjelasannya tadi. Setelah should, after we use should, we also should use the base form of verb, the first form of verb 1. Nah, setelah should itu jadi kita harus memakai verb 1-nya. Contohnya, you should go now. You, subject, should, auxiliary verb, go. Go is verb 1 and now is adjective. Nah, jadi tidak boleh you should to go. Nggak usah ditambahin to lagi, karena biasanya kalau pakai itu I am going to go or whatever itu. Nah, kemudian untuk she should wait, nah ini sama, nggak usah ditambahin s. Biasanya kalau nggak ada should-nya, biasanya kita akan bilang he waits. Nah, ini benar untuk present tense, he waits. Karena kenapa ditambahin s wait-nya? Karena dia termasuk subject he, she, it. Nah, tapi kalau pakai should tidak usah ditambahin s-nya. Kalau ditambahin s malah salah. And then we also do not pronounce the L sound in the word should, so we pronounce should atau should. Nah, gitu. Jadi pengucapan should yang benar itu tidak usah diucapkan kata huruf L-nya. Jadi pengucapannya itu bisa boleh antara should, berarti kayak should, atau pakai should gitu bisa. Nah, so for the example of sentence with should, I should eat more vegetables. Nah, artinya saya seharusnya lebih memakan sayur-sayuran karena sayur-sayuran itu lebih sehat daripada makan yang goreng-gorengan gitu. Kemudian, you should take an umbrella. Kamu seharusnya membawa umbrella, membawa payung. Nah, mungkin jaga-jaga mau hujan karena lagi ini udah mendung gitu ya. Kemudian, he should go to the doctor. Dia seharusnya pergi ke dokter karena dia sakit atau dia habis kecelakaan. Kayaknya ada orang menyarankan, oh, he should go to the doctor. Dia harus pergi ke dokter. Atau yang terakhir, she should apply for the job. Dia seharusnya melamar pekerjaan itu. Nah, karena apa? Mungkin ada orang lain berpikir, oh, dia ini cocok ini untuk pekerjaan ini, makanya she should apply for the job. Nah, okay. And then, when do we use should in English? So, kapan sih penggunaan should di dalam bahasa Inggris itu? Yang pertama adalah we use should to give advice, a recommendation, or a suggestion. This is to say that it is the right or the correct thing to do. Nah, pertama adalah should digunakan untuk memberikan advice, saran, rekomendasi, atau suggestion, sugesti. Nah, biasanya digunakan untuk menyatakan, oh ini loh hal yang benar terjadi, oh ini loh bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Contohnya, he should go to the dentist if his tooth still hurts. Nah, dia seharusnya pergi ke dokter gigi jika giginya masih sakit. Nah, ini kan saran. Biasanya kalau kita sakit gigi, ya tentunya kita pergi ke dokter gigi. Bukan kalau kita sakit gigi, kita malah pergi ke dokter hewan. Itu kan tidak kurang tepat. Atau contoh selanjutnya, the test is next week. He should study for it now. Nah, kan ada ujian minggu depan. Nah, kita seharusnya mulai belajar sekarang. We should study for it now. Nah, gitu kan. Pastinya kalau ada ujian, ada tes, kita harus belajar dahulu biar nilainya bagus. Nah, second, should is used to express
A situation is likely in the present or in the future. This is a type of expectation or prediction. So yang kedua ini digunakan untuk menyatakan expectation or prediction gitu. Nah, contohnya apa? She should have the letter now. I sent it last week. Nah, contohnya adalah he should have the letter now. Dia seharusnya telah mendapatkan suratnya sekarang karena saya telah mengirimnya minggu yang kemarin tuh. Atau our team should win the game on Saturday. Nah, kenapa sih our tim kita seharusnya menang pertandingannya pada hari Sabtu? Karena kenapa sih kok kita berpikir our team should win? Because we have been training all month, so it is our expectation or prediction that we will win. Nah, kenapa sih kok kita yakin kita akan menang pertandingannya? Karena kita sudah mempersiapkannya tuh, sudah latihan sebulan. Karena pokoknya ini ekspektasi kita atau prediksi kita bahwa kita akan menang, kita sudah latihan gitu mikirnya. So, yang terakhir, it should be sunny tomorrow. It should be sunny tomorrow. Itu seharusnya akan cerah. Karena cerah apa? Ya mungkin bisa lihat prediksi cuaca di BMKG ataupun yang lain. Nah, kemudian and the third one is express an obligation that is not as strong as must. Nah, sometimes should is used instead of must to make instruction sound more polite. This may appear more frequently in formal notices or on information sheets. Nah, obligation, kewajiban, should juga biasanya digunakan untuk menyatakan kewajiban, tapi tidak sekuat dengan mode must tadi. Contohnya, application should be sent before the 30th of September. Mungkin aplikasinya harus atau lamarannya harus dikirim sebelum tanggal 30 apa gitu. Nah, kemudian he should drive more carefully. Dia harus mengendara lebih hati-hati. Bisa juga yang lebih saran sih hasilnya ya. Nah, sama-sama mirip-mirip. Kemudian for something was expected in the past but it didn't happen. Ini biasanya digunakan untuk should have and past participle. Nah, contohnya adalah this express the idea that the subject did not fulfill the obligation in the past or did not act responsibly. Nah, yang keempat ini should biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kewajiban yang seharusnya bisa kita lakukan di masa lalu tetapi tidak kita lakukan. Jadi faktanya tidak kita lakukan. Contohnya, Anna is late. She should have arrived by now. Karena ini telat, harusnya dia sudah datang sekarang. Nah gitu. Kemudian I should have called Fred this morning but I forgot. Aku seharusnya telah menelpon Fred pagi ini tapi aku lupa. Jadi ini tidak jadi menelpon Fred ya karena dia lupa tadi. Nah, kemudian yang nomor 5, not fulfilling an obligation should be biasanya digunakan karena tidak memenuhi kewajibannya atau keharusannya gitu. Contohnya, you should be wearing your seat belt. Nah, jadi kan sekarang ini you ini tidak sedang memakai sabuk pengamannya karena dia nggak pakai gitu ya, naik mobil kok nggak pakai sabuk pengaman, maka ada orang lain yang bilang you should be wearing your seat belt. Nah, kamu tuh seharusnya
memakai seat beltmu gitu. Kemudian you should be studying for the exam. Jadi yang kedua, we should be studying for the exam. Kamu seharusnya belajar untuk ujian. Nah, berarti kan ini menyarankan kita tuh loh sedang nggak belajar sekarang. Harusnya ayo kita belajar sekarang untuk ujian biar nilainya bagus begitu. Kemudian, sometimes should is replaced by ought to without a change in meaning. Not that ought to sound more formal and used less frequently. Nah, should ini kadang juga diganti dengan ought to, tapi tetap warnanya itu sama. Artinya ini digunakan untuk lebih ke formal saja. Kalau bahasa Jawa mungkin mirip-mirip promo inggil gitu ya. Contohnya, you ought to go home now. Sama artinya dengan you should go home now. Nah gitu. Kemudian she ought to take her dog for more walk. Nah sama, she should take her dog for more walk. Sama juga, they ought to stop doing that. Mereka seharusnya berhenti melakukan itu. Sama, they should stop doing that. Sama artinya sama, cuma waktunya digunakan untuk yang lebih formal saja biar lebih sopan gitu. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? So, do you have any question, guys? If yes, you can text me on my WhatsApp number. So, feel free to ask everything that you are not done yet or you are not understand yet. So, for today, let's take a break and we continue our study in the WhatsApp group. Okay, thank you so much for all of your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, so today we're going to continue our explanation or our study about should. Nah, langsung saja ya. Nah, as we study yesterday, we know that should is usually used to state advice or suggestion, but not as strong as must. Nah, jadi kita lebih review lagi. She should go to work. Nah, dia seharusnya pergi bekerja. Tapi kalau she must go to work, itu kayak kewajiban gitu. Dia seharusnya harus pergi bekerja seperti itu. Nah, contohnya kemudian should, contohnya should ini, should can be used in 3 different scenario or in 3 different form. Nah, yang pertama adalah should present dengan rumus should plus verb 1. Kemudian should continuous, should plus be plus verb ing. Kemudian should perfect, should plus have plus verb 3. Nah, should present is usually used to state a future obligation which is not done yet. Nah, jadi should present ini digunakan untuk menyatakan keharusan di masa yang akan datang, tetap, nah, yang berarti ini belum dilakukan gitu. Nah, kemudian untuk should continuous itu digunakan untuk to state a progressive action that need to do at the moment. Jadi ini adalah progressive action. Progressive action itu sedang berlangsung yang harus dilakukan sekarang juga ini loh. Jadi ketika ngomongin harus ini segera gitu. Kemudian untuk should perfect. Nah, should perfect ini digunakan untuk mengekspresikan regret, to express a regret, penyesalan atau something that we have to do in the past but not happen. Nah, itu. Tapi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau should perfect ini dengan should plus have plus verb 3 atau past participle itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa lampau yang seharusnya bisa terjadi tetapi tidak terjadi. Faktanya tidak terjadi sekarang. Nah, contohnya untuk should present.
Brian should do his homework. Nah, Brian seharusnya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, should do. Habis should plus do satu lagi begitu. Walaupun subjeknya Brian, walaupun subjeknya Brian yang dimana Brian itu termasuk subjek orang ketiga. Biasanya kalau di present tense kita akan menggunakan tanpa should ya. Brian does his homework. Biasanya kan gitu. Tapi kalau pakai should kita nggak perlu pakai tambahin s atau es lagi di should-nya ataupun di verb-nya. Sama ini untuk yang kedua, Anna should clean the house. Anna seharusnya membersihkan rumah. Nah, jadi tidak perlu tambah s lagi ya, pasti kita. Kemudian should plus be plus verb ing. Nah, contohnya Rina should be eating dinner right now. Rina itu seharusnya sedang makan sekarang. Ini bisa prediksi atau juga ya saran juga sih ya, sama aja sih pokoknya. Kemudian John shouldn't be painting the wall today. Nah, John seharusnya tidak sedang mengecat dindingnya hari ini. Mungkin ya karena hari ini tuh lagi hujan, makanya John shouldn't be painting the wall today. Nah, dia untuk should have plus verb 3 atau should perfect. Nah, Stephen should have written the book yesterday. Stephen itu loh seharusnya telah mengembalikan bukunya itu kemarin. Berarti apa faktanya? Stephen did not return the book yesterday. Berarti kan faktanya Stephen itu tidak mengembalikan bukunya kemarin. Jadi begitulah. Karena should perfect tadi untuk menyatakan kejadian yang seharusnya bisa terjadi tapi tidak terjadi. Faktanya begitu. Nah, karena di bab ini ada juga yang namanya asking for obligation and necessity, juga stating for obligation and necessity. Nah, gimana sih kita caranya bertanya atau menyatakan keharusan gitu atau kebutuhan gitu? Nah, inilah ekspresi. So this is what we use in English expression to use to state an asking obligation or stating for obligation. Contohnya adalah what should we do? Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Atau what does she do? She have to do. Atau what do we have to do? Seperti itu contohnya. Atau do we have to do? Do we have to? Atau do we need to? Atau bukankah kita, apakah kita seharus ini ataukah apakah harus itu, apalah dan lain-lain. Atau how should we, bagaimana jika kita, how should be atau yang lain. Atau shouldn't be, bukankah seharusnya kita lagi ini, atau gitu. Should be, apakah kita harus ini. Nah, untuk stating for obligation and necessity, we should bla 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 gitu. Atau we should be, pakai ini tadi kan rumusnya should present perfect, should continuous atau should perfect, ini sama. Atau bisa juga kita pakai must kan, itu memang kewajibannya yang sangat banget. Atau we must go to work, kita harus pergi bekerja. Atau we must go to school, kita harus pergi ke sekolah. We have to juga sama, we have to sama ought to ini sama intinya kan. Cuma kalau ought to tadi, waktu yang kemarin kan kita bahasnya lebih formal. Have to ini juga sama tapi lebih ke informal juga gitu. Atau it is must for us to bla 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 bla, sama ini adalah kewajiban kita untuk sholat gitu misalnya. It is must for us to pray 5 times as a Muslim. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya ada yang tanya nih untuk di bagian should present, should plus verb 1. Nah, dia tanya itu bukannya untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi ya Pak, atau yang sedang berlangsung ya Pak. Nah, mohon maaf jika salah.
Nah, saya akan menjawabnya ya. Dalam bahasa Inggris, kita mengulang lagi belajar dari awal. Biar saya jelaskan mulai dari dasar-dasarnya biar tidak bingung. Nah, dalam bahasa Inggris, tenses itu digunakan untuk menyatakan time reference atau kapan sih perkataan itu diucapkan, dinyatakan, kemarin kah, sekarang kah, dan lain-lain. Nah, dalam pertanyaan tadi, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung, nah dalam bahasa Inggris itu biasanya yang digunakan adalah present continuous time. Karena apa? Dari namanya kan bisa kelihatan present sekarang, continuous sedang berlangsung, berkelanjutan gitu. Nah, untuk simple present tense-nya atau yang dari should present ini, nah itu biasanya kan digunakan untuk menyatakan fakta atau kebiasaan yang sering terjadi. Contohnya, the earth is revolves around the sun. Bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Ini merupakan fakta yang ya tidak terbantahkan atau. Nah, contoh yang kedua, Andy works from 7 a.m. to 12 p.m. Andi itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Itu menyatakan kebiasaan pada simple present tense. Nah, tapi kalau simple present tense ditambahin auxiliary should, itu jadinya mana jadi berubah untuk menyatakan fakta atau kebiasaan yang belum terjadi atau yang belum dilakukan. Contoh misalnya, Andy should work from 7 a.m. to 3 p.m. Andi seharusnya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, bisa dilihat kan di kalimat ini itu menyatakan Andi should work from 7 until 3 a.m. Until 3 p.m. Andi itu seharusnya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Berarti sebelumnya yang tadi, kenapa kok bilang ini? Karena Andi itu hanya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Begitu penjelasannya. Nah, sampai di sini, do you have any more question or do you understand with my explanation? Understand? Okay, clear enough for you? Okay, thank you so much for your attention this time. So we will continue our explanation or our discussion in WhatsApp group. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.